Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Kembali lagi di channel saya ini di Ardianto 02 TV ya. Nah, kembali saya akan membahas di sini adalah tentang 5 perbedaan kepilotan dan one prestasi. Nah, bisa lihat kita sini ya. Nah, langsung saja sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui yaitu, nah sebelum kita lanjut, apa sih artinya kepilotan itu? Nah, bisa lihat di sini ya. Nah, pengertian kepilotan menurut pasal 1 angka 1 UU KPKPU yaitu sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU KPKPU. Nah, jadi sudah jelas di situ ya. Nah, biasa ini kepilotan ini biasa juga disebut ya, disebut bangkrut oleh suatu perusahaan ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sementara menurut R. Subekti dan R. Rosudibio, kepilotan merupakan keadaan seseorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya serta keadaan menghendaki campur tangan majelis hakim guna menjamin kepentingan bersama dan para krediturnya. Di sini menurut para ahli ya, bahwasanya yang dimana keadaan seorang debitur mengembalikan utang-utangnya ya terhadap kreditur ini. Nah, jadi sudah jelas di situ. Nah, sebelum kita lanjut, ada 2 syarat untuk mengajukan suatu kepilotan ini ya. Bisa kita lihat seperti ini. Adapun persyaratan pengajuan kepilotan adalah, nah yang pertama atau yang A, debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur. Nah, misalnya ya, ini seorang bisa disebut konsumen ya, memiliki pinjaman atau apa terhadap suatu perusahaan ya, 2, ia memiliki 2 perikatan situ. Nah, yang kedua, debitur tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Nah, jadi di sini debitur tidak sama sekali tidak membayar suatu utang ya, di satu perjanjian ya terhadap kreditur. Nah, sudah jelas di situ ya. Nah, debitur yang memenuhi persyaratan tersebut dinyatakan pilot oleh putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Nah, kita lanjut lagi. Dalam proses kepilotan, pihak-pihak yang terlibat antara lain yaitu debitur pilot, kreditur, kurator, dan hakim pengawas pada pengadilan niaga. Nah, jadi sudah sangat jelas ya di situ. Nah, selain itu juga dapat proses kepilotan melibatkan seluruh pihak yang menjadi kreditur. Hal ini dijelaskan dimaksud dalam pasal 115 ayat 1 UU KPKPU yang mewajibkan semua kreditur menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atas keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang disertai dengan surat bukti dan atau salinannya dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, hak fidusia, hak tanggungan hipotek, hak anggunan atas kebendaan lainnya, dan hak untuk menahan benda. Nah, sudah jelas itu ya. Nah, jadi pihak kreditur ini menunjukkan bahwa apa-apa saja yang telah mereka bawa ke suatu pengadilan sebagai bukti mereka ya di sini ya. Seperti yang tadi saya jelaskan tadi, ada hak gadai, jaminan fidusia dan lain-lainnya ya. Jadi sudah jelas ya di situ. Nah, adapun akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pilot, yaitu debitur demi hukum hilangnya hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pilot sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Nah, ketika putusan sudah usai, maka hak debitur
diserahkanlah semua kepada kreditur ini, hingga hak-hak debitur sudah tidak ada ya. Dari situ sudah jelas di situ ya. Nah, apabila dalam proses pengajuan kepailetan tersebut tidak dapat dibuktikan fakta atau keadaannya serta sederhana, yaitu fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan jumlah utang yang didalilkan pemohon dan termohon pailit tidak menghalangi jatuhnya putusan pernyataan pailit, maka terhadap semua utang yang dimiliki debitur dapat diajukan wan prestasi. Nah, sekarang kita lanjut ke wan prestasi. Ketika proses pailit sudah selesai, bukti-bukti lagi dilanjutkan dengan wan prestasi ya. Sebelum kita lanjut, kita harus ketahui apa itu wan prestasi. Nah, pengertian wan prestasi ya. Prestasi menurut pasal 1238 KUH Perdata merupakan suatu keadaan di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikat ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Jadi di sini dapat kita pahami di sini bahwa wan prestasi yaitu debitur yang telah lalai ya dalam suatu perjanjian atau perikatannya sendiri ya. Nah, menurut para ahli ini, menurut M. Yahya Harahap, wan prestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Nah, jadi menurut ahli ini bahwa kreditur tidak sama sekali tidak melakukan tanggung jawabnya atau memenuhi suatu perjanjian tersebut ya. Jadi sudah jelas di situ. Nah, dilanjut lagi dengan diperkuat jurisprudensi ya. Pendapat tersebut diperkuat dengan jurisprudensi MA nomor 4 PID 2018 yang menyatakan para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wan prestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikat buruk atau tidak baik. Nah, jadi apabila terpenuhi bahwa debitur wan prestasi, maka itu bukan suatu tindak pidana melainkan suatu perdata, karena mereka sudah melakukan suatu kesepakatan bersama pada saat itu ya. Jadi tidak ada maksud buruk atau tidak baik di situ. Jadi sudah sangat jelas. Nah, selanjutnya syarat wan prestasi sebagaimana pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhi suatu perikatan mulai diwajibkan. Bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Nah, itu ya. Nah, sehingga syarat wan prestasi dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, terdapat perjanjian yang mengikat para pihak. Nah, jadi suatu perikatan mengikat para pihak-pihak ya di situ. Nah, yang kedua, terdapat salah satu pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian tersebut. Nah, jadi sebelum adanya wan prestasi tentunya ada ingkar janji ya, atau yang melanggar dari perjanjian tersebut. Nah, yang ketiga, para pihak telah dinyatakan lalai namun tetap tidak memenuhi isi perjanjian. Nah, bahwasanya di sini diketahui bahwa debitur lalai sehingga ia tidak memenuhi suatu perjanjian. Nah, wan prestasi dapat berbentuk, di sini bisa kita lihat yang pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasi. Yang kedua, tidak tunai memenuhi prestasi. Nah, yang ketiga, terlambat memenuhi prestasi. Nah, yang keempat, keliru memenuhi prestasi. Nah, sudah jelas di situ dinyatakan di situ. Bentuk-bentuk suatu wan prestasi ya, sudah jelas. Nah, dalam mengajukan gugatan wan prestasi ini tidak diwajibkan kreditur datang 2 orang atau lebih ya, minimal 1 orang saja sudah bisa untuk mengajukan gugatan wan prestasi. Nah, adapun tempat mengajukan gugatan prestasi ini yaitu kepada pengadilan negeri setempat. Jadi sudah jelas ya. Nah, berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata
pihak dirugikan dapat memilih memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan menggantikan biaya kerugian dan bunga. Nah, pihak debitur ini dapat diberikan pilihan bahwa untuk sebelum mengajukan gugatan atau persetujuan ke pengadilan ya, tentu dia diberikan pilihan untuk mengganti biaya itu tersebut terlebih dahulu. Jadi sudah jelas itu. Nah, kita lanjut lagi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan wan prestasi hanya antara debitur dengan salah satu krediturnya, sesuai ketentuan perjanjian atau perikatannya. Karena dalam suatu perkara wan prestasi, majelis hakim akan mempersilahkan para pihak untuk membuktikan dasar hukum dan fakta-fakta yang menyebabkan adanya gugatan wan prestasi tersebut. Nah, itu ya. Nah, dalam perkara wan prestasi, kreditur lain di luar dari perjanjian atau perikatan yang menjadi dasar hukum gugatan tidak bisa ikut serta dalam proses persidangan tersebut. Hal ini diperkuat dengan ketentuan pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Persetujuan tidak dapat memberikan keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal ditentukan dalam pasal 1317. Nah, jadi pihak-pihak yang bersangkutan saja yang bisa masuk dalam proses peradilan gugatan wan prestasi ya. Jadi ya, selain di luar itu tidak bisa. Jadi hal yang bersangkutan saja yang dapat mengajukan gugatan itu. Sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat yang merasa dirugikan gitu. Jadi jelas di situ. Nah, kita lanjut lagi. Adapun akibat hukum jika majelis hakim pada pengadilan negeri setempat memberikan putusan wan prestasi, maka berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata, debitur wajib memberikan penggantian biaya kerugian dan bunga. Nah, apabila majelis hakim sudah memberikan putusan, maka mau tidak mau debitur harus mengganti kerugian itu sesuai pihak yang dirugikan ya. Jadi sudah jelas di situ. Nah, adapun perbedaan-perbedaan kepelatan dan wan prestasi ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat di situ. Nah, di sini ada faktor pembeda ya kepelatan dengan wan prestasi. Nah, pengertian dari pengertian, syarat, pihak yang terlibat, kompetensi pengadilan, akibat hukum. Nah, jadi situ ya. Bisa teman-teman baca di situ. Dilihat. Nah, jadi itu ya, sekian ya dari teman-teman penjelasan tentang perbedaan antara kepelatan dan wan prestasi ini. Jadi apabila teman-teman belum paham tentang penjelasan saya tadi atau belum memahami seluruhnya, tentang bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Atau yang ingin bertanya tentang permasalahan hukum bisa langsung komen atau memberikan pertanyaannya ya. Nah, mungkin itu cukup dari sekian dari saya. Sekian dan terima kasih ya.